Halo sahabat semua, selamat datang di Munir TV Official atau MTV. Silahkan full nontonnya, subscribe, like, dan share ke teman Anda, dan juga klik tanda loncengnya. Salam sukses buat sahabat semua. Salam sukses, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Munir TV Official, sahabatku semua. Kali ini kita akan bahas atau obrolan bebas setelah beberapa saat offline, karena kesibukan offline yang sangat banyak, dan juga di channel Munir TV. Oke, di channel Munir TV juga sedikit ada pembahasan tentang Neuro-Linguistic Programming atau NLP, dan juga ada pembahasan tentang hipnotis dan hipnoterapi. Ramai juga di YouTube dan juga di medsos bahwa pengakuan sertifikasi untuk hipnotis dan juga sertifikasi untuk hipnoterapis seperti yang dialami oleh Marcel Radival atau pesulap merah, tentang sertifikasi palsu ataupun sertifikasi yang dibuat-buat. Dan seperti dua ID card ini adalah contoh ID card atau kartu anggota dari anggota atau member Neo NLP sebagai NLP Certified Trainer. Jadi trainer NLP, selain juga menjadi praktisi NLP dan juga master praktisi NLP. Jadi tahapannya untuk Neuro-Linguistic Programming, setelah menjadi praktisi, tahapan praktisi trainernya, kemudian naik lagi menjadi master practitioner, kemudian setelah master practitioner, sahabat bisa naik lagi ke tahapan trainer, yaitu memberikan trainer untuk praktisi dan master praktisi. Itu NLP. Jadi ini adalah anggota untuk trainer NLP atau Neuro-Linguistic Programming yang membahas tentang peningkatan sumber daya manusia atau motivasi atau bagaimana hidup bahagia dengan kondisi yang apa adanya, dan bisa memanfaatkan Neuro-Linguistic Programming ini untuk bisa bermanfaat bagi siapapun, tanpa menunggu harus kaya dulu, tanpa menunggu harus pintar dulu, atau tanpa menunggu harus berlebihan dulu. Itu kunci kebahagiaan dari seorang praktisi NLP. Oke, Neuro-Linguistic Programming ID card-nya seperti ini. Kemudian juga di sisi ini adalah ID card dari hipnoterapis. Dari hipnoterapis itu setelah mengambil member hipnotis seperti Bang Marcel Radival, beliau adalah seorang member dari hipnotis dari IBH juga. Jadi Indonesian Board of Hypnotherapy atau IBH, dengan ibh.org di websitenya kita bisa melakukan pengecekan untuk anggotanya ataupun menggunakan nama. Jadi masuk ke ibh.org, kemudian kita masuk ke membernya, kemudian kita pilih hipnotis atau hipnoterapis. Seorang hipnoterapis sudah pasti melewati member hipnotis. Namun seorang member hipnotis belum tentu dia menjadi hipnoterapis, karena hipnoterapis spesifiknya memang terapis, bukan untuk hypnostate, mainan, dan lain-lain sebagainya. Oke sahabat, itulah tentang hipnotis, hipnoterapis, kemudian praktisi NLP, master praktisi NLP, dan juga trainer NLP. Untuk master trainer, ini bukan training lagi. Mereka-mereka yang sudah trainer dan melakukan training untuk jumlah tertentu dan akan diberikan langsung oleh pihak IBH Center dan juga Neo NLP Indonesia untuk menjadi master trainer. Di atasnya trainer yang harus melakukan trainer dengan jumlah anggota tertentu. Oke sahabat semua, bagaimana menjadi hipnoterapis atau menjadi hipnotis dengan mudah? Banyak teori-teori yang sahabat bisa baca lewat online, lewat modul-modul setelah sahabat melakukan training. Ada beberapa rahasia yang perlu diketahui. Di antaranya adalah penghipnotis harus terlatih energinya. Nah, dari mana energi ini? Kita bisa mengetahui energi kita atau dengan kondisi kesadaran murni kita. Kita dapat melatih energi kita. Latihan yang paling pertama adalah kondisi energi murni kita atau kesadaran murni kita pada saat kita melakukan hipnotis kepada orang lain. Dari apapun yang kita lakukan, baik lewat suara maupun tanpa suara,
baik lewat sentuhan maupun tanpa sentuhan, energi dari penghipnotis ini sangat menentukan berhasil atau tidak, selain dari orang atau target yang akan dihipnotis. Ini yang penting. Nah, bagaimana melatih energi untuk sebagai hipnotis atau hipnoterapis? Bagi sahabat-sahabat yang muslim, sahabat pernah melakukan zikir ataupun melakukan zikir dengan serius, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau fokus kepada napas kita untuk mengalihkan perhatian kita kemana-mana. Pada saat kita fokus di tempat duduk kita, pada saat kita fokus di masuk keluarnya napas kita untuk agar pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi rasa kita berada pada posisi duduk kita, fokus kita berada pada naik turun atau keluar masuknya napas. Ini adalah teknik untuk menghadirkan kesadaran murni atau kehusuan kita atau khusyuk kita dalam berzikir ataupun dalam salat. Jadi ini agak sedikit melupakan kata hipnotis yang memang selalu dianggap sebagai tabu dan melanggar norma-norma agama. Kita singkirkan namanya, kita pakai konsepnya. Konsep menghadirkan kesadaran murni atau pure awareness. Ini ada pada kondisi-kondisi di mana kita khusyuk dalam sholat, dalam berzikir. Kita fokus kepada masuk keluarnya napas kita. Oke sahabat semua, teknik atau rahasia yang pertama adalah bagaimana menghadirkan kesadaran murni kita atau yang disebut dengan pure awareness kita. Kesadaran murni itu seperti seorang muslim yang zikir, duduk atau berzikir dengan khusyuk. Ingat, khusyuk itu menghadirkan kesadaran murni kita, pikiran dan jiwa kita tidak kemana-mana. Ada yang fokus ke masuk keluarnya napas, dan ada yang juga fokus ke kiblat atau fokus kita hanya kepada Allah. Ini bagaimana menghadirkan kesadaran murni kita. Itu rahasia yang pertama. Pure awareness atau kesadaran murni kita hadirkan di tempat duduk kita hadirkan di tempat di mana kita melatih diri untuk mengumpulkan tenaga atau energi yang kuat dalam pure awareness atau kesadaran murni ini. Rahasia atau teknik yang kedua adalah imajiner kita, imajinasi. Jadi imajinasi kita harus kuat pada saat kita melakukan hipnotis kepada orang yang sudah setuju. Ingat, orang yang sudah setuju mengiyakan untuk dihipnotis. Ini bukan pembahasan tentang gendam, dan lain-lain hal-hal negatif yang mempengaruhi orang tanpa persetujuan. Kita bahas tentang hipnoterapi. Rahasia dan trik yang kedua adalah bagaimana titik imajiner kita. Imajinasi kita sebagai penghipnotis kepada target kita. Ada yang menggunakan line imajiner. Jadi kita akan membayangkan sebagai satu garis lurus yang terhubung antara orang yang dihipnotis dengan kita penghipnotis. Yang kedua ada yang menggunakan triangle, 3 kaki yang menghubungkan antara penghipnotis dengan orang yang dihipnotis. Ini juga butuh latihan. Line dan triangle ini dalam garis imajiner ini memang kita bayangkan benar-benar nyata. Kemudian rahasia yang ketiga adalah penghipnotis harus dalam keadaan rileks, serileks mungkin pada saat melakukan hipnoterapis maupun hipnotis. Oke sahabat semua, itulah 3 rahasia penting. Yang pertama, Anda harus menghadirkan kesadaran murni atau pure awareness. Yang kedua, sahabat bisa bantu dengan garis imajiner, menggunakan garis lurus atau garis segitiga. Dan yang ketiga, penghipnotis harus santai dan tetap rileks, menjaga kondisi rileks ini pada saat melakukan hipnotis ataupun hipnoterapi. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda sukses luar biasa. Tetap bersama dengan Munir TV Official.